merupakan salah satu tindakan kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama, ya, jadi bukan tindakan mandiri dari seorang perawat, ya. Ini tindakan medis. Jadi kalau kita akan memberikan obat-obatan atas order dari dokter, ya, dari mana kita tahu? Dari status pasien. Jadi setiap pasien itu mempunyai status, ya. Ada status, kemudian ada list obat-obatan, ya, di situ. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah ketika kita akan mengecek pasien apakah pasien dapat obat-obatan atau tidak, itu di status pasien. Salah satunya adalah di daftar checklist obat-obatan, ya. Jadi setiap pasien pasti tidak akan sama obatnya, walaupun sama-sama DNA, penyakitnya sama, tetapi dosisnya mungkin berbeda, ya, karena tergantung dari kadar gula yang ada di pasiennya. Oleh karena itu jangan lupa cek terlebih dahulu daftar obat, ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian pada saat kita akan melihat bahwa pasien itu mendapatkan obat atau tidak, kemudian jenis obat apa yang diberikan, itu semuanya itu ada di list pasien, ya, di list daftar obat yang ada di pasiennya. Jadi biasanya dokter itu akan tulis di situ jenis obat-obatannya apa, ya. Kemudian tidak tertulis misalnya sekian cc, tidak, tapi gram, gram atau miligram tergantung dari jenis obatnya, ya. Jadi nanti kita mentransfer kembali, kita harus olah kembali kira-kira ini diberikannya itu lewat mana, gitu, ya, karena setiap obat itu tidak sama lewat pemberiannya, ya. Saudara masih ingat pada saat kita diskusi itu ada berbagai macam cara teknik pemberian obat, ya. Kemudian jenis obat yang akan kita suntikan, ya. Jadi kan macam golongan obat-obatan kan kalian sudah tahu, ya. Ada antibiotik, ada antidiuretik, ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari jenis golongan obat. Nah, kemudian saudara juga harus paham, yang paham harus berikutnya adalah selain jenis obatnya, kita juga harus tahu obat ini diberikannya lewat apa, ya. Apakah lewat IM, lewat IC, gitu kan, kemudian lewat IV, ya, atau lewat oral. Jadi kita harus daftar obatnya, jadi kita paham. Nah, kemudian selain dosisnya, kemudian cara pemberiannya, kita mesti tahu lokasinya di mana. Lokasi di mananya itu maksudnya supaya nanti tidak keliru, ya. Harusnya misalnya di lengan atas, saudara misalnya tahunya di mana, gitu, ya. Jadi mesti tahu yang lima benarnya, mesti paham betul sehingga tidak salah dari memberikan obat-obatan. Kalau obat sudah salah lokasinya, nanti resorpsi obat itu tidak akan sedikit. Jadi itu yang harus saudara pahami. Kemudian jangan lupa yang pertama adalah nama pasien. Nama pasien itu kita cek. Setiap pasien itu ada kebelangan, itu identitas pasien. Kita cek betul apakah ini pasien itu namanya benar, ya, benar pasien. Karena mungkin saja setiap ruangan itu ada juga yang namanya sama, ya. Kalau ada namanya sama, nanti umurnya sama enggak, ya. Oleh karena itu betul-betul dilihat selain nama, umurnya pasien itu mesti ada di situ, di gelang pasien, ya. Nah, semuanya kita sudah jelas bahwa pasien A misalnya mendapatkan obat-obatan jenis streptomycin, berarti kita mesti tahu golongan obat. Sudah dapat farmakologi? Ya, kan? Kalau misalnya streptomycin itu golongan obat apa? Antibiotik, ya, antibiotik. Antibiotik itu fungsinya untuk apa? Antibiotik itu fungsinya untuk apa? Yuk, kan ada antibiotik, ada antidiuretik, ada antiemetik,
intramuskuler. Ya, intramuskuler bisa di mana saja? Otot lengan. Otot lengan namanya apa? Deltoid, ya, deltoideus. Di mana posisi yang kuat lengan itu? Sepertiga dari lengan atas, ya. Sepertiganya ya, kalau masuk ini bertiga itu areanya, ya, seperti yang banyak bermakna. Kemudian di mana lagi? Di ini, di paha, ya. Di paha itu paha bagian dalam, paha bagian luar. Paha bagian luar. Di otot apa namanya? Di otot apa namanya? Kalau paha itu apa? Femur, ya, femoralis. Ya, itu kan sama seperti jadi tidak. Ya, bagian luarnya tapi jangan bagian dalam. Bagian luar. Bagian luarnya. Kemudian di mana lagi? Di gluteus. Ya, gluteus maximus. Itu dari mana ininya tempatnya? Dari otot gluteus dari mana, ayo? Dari mana ke mana? Kemarin kan ada tuh waktu diskusi. Panas ya? Iya, aslinya nggak nyala. Oh, aslinya nggak nyala? Iya, Bu. Ya Allah, dari sini berarti banyak banget. Dari kemarin Ibu nggak nyala. Oh, iya, di mana? Di otot apa tadi? Gluteus maximus itu tempatnya di mana? Cara pengukurannya? Dari mana sih mana? Sias, spina, iliaka, anterior superior sampai ke os coccygeus. Ya, kalau ada bokong masih bisa dilihat. Ya, gitu. Terus, ya itu tempat-tempat penyuntikan IM. Kemudian yang berikutnya, misalnya pasien mendapatkan insulin. Ya, insulin. Kalau insulin biasanya untuk apa fungsinya? Menurunkan kadar Menurunkan kadar gula darah. Biasanya diberikan kalau itu pada pasien apa? Diabetes. Pasien DM. Ya, pada pasien DM. Setiap pasien DM bukan insulin. Ya, tapi itu yang kan ada yang oral, ada yang kemudian untuk menurunkan gula darah itu ada yang oral, ada yang lewat parenteral. Ya, parenteral adalah insulin. Nah, itu diberikan lewat apa? Subkutan, ya, lewat subkutan. Nah, jenisnya itu macamnya banyak, ya. Jadi yang alatnya itu bisa menggunakan pena, ya. Ini sekarang sih pena, ya. Ada juga yang diberikan sama dengan strip yang biasa, yang 1 cc tetapi isinya unit. Ya, jadi masuk berapa sudah langsung pasiennya mendapatkan berapa unit. Nah, itu nanti kita langsung ambil insulinnya. Kemudian berikutnya bisa juga obat-obatan diberikan lewat pembuluh darah, misalnya vitamin, ya, misalnya vitamin C, gitu kan. Nah, itu diberikan lewat IP. Nah, untuk lewat IP berarti di vena mana saja, yang penting pembuluh darahnya itu satu terlihat dengan jelas, ya, artinya besar, sehingga nanti memudahkan kita pada saat kita memberikan obat lewat vena itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Jangan sampai nanti kita ragu-ragu dalam pemberiannya, sehingga pas saatnya menusuk nggak masuk, ya, itu yang harus kita hati-hati. Kemudian IC atau disebut dengan intrakutan. Intrakutan berarti dimasukkan obat di bawah jaringan kulit. Ya, di dalam kulit, ya, di dalam kulit. Intra di dalam kulit, ya. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat kita akan mengetes apakah pasien ini misalnya alergi terhadap obat atau tidak. Misalnya yang sering kali mengalami reaksi alergi biasanya itu antibiotik, ya, sehingga perlu sebelum diberikan antibiotik itu diberikan tes terlebih dahulu, kita sebut dengan skin test. Skin test dilakukan sebelum diberikan antibiotik, ya, sehingga kita tahu kalau misalnya pas pemberiannya itu ada reaksi alergi, tahunya dari mana? Ya, tahunya dari ada reaksi gatal atau kemerahan di sekitar penyuntikan. Itu
itu harus saudara, kalau ada reaksi seperti itu berarti obat itu tidak boleh diberikan. Di mana tempatnya? Ini biasanya di lengan bagian dalam, ya, di lengan bagian dalam, sehingga pada saat kita penyuntikan ini diberi kode, ya, beri tanda bahwa daerah ini adalah saya dengan pulpen, ya, beri tanda bahwa daerah ini adalah daerah penyuntikan untuk tes, ya. Atau bisa juga tes tuberkulin, ya, tuberkulin juga diberikan lewat intrakutan. Tuberkulin itu apakah pasien ini ada pernah terpapar dengan kuman TB atau tidak, ya. Nah, ini tesnya namanya tes tuberkulin, ya. Diberikannya IC juga kan. Nah kemudian ini tadi ada IM, IC, SC, kemudian IP sudah kan ya, udah semua ya. Itu tadi pemberian obat semua lewat parenteral, ya, lewat parenteral. Kalau yang sebutan tadi yang misalnya obat-obatan insulin itu bisa diberikan di sini sama tempatnya dengan sama bisa di perut, ya. Nah untuk yang berikutnya adalah tadi semua adalah pemberian obat-obatan lewat parenteral. Kemudian berikutnya adalah pemberian obat-obatan lewat oral. Ya, kalau oral pasti gampang lah, misalnya lewat mulut. Sama pengecekan itu tadi seperti misalnya pasien itu tiba-tiba demam diberikan obat lewat oral misalnya gitu. Salah satunya dengan obat-obatan paracetamol 500 ml misalnya. Ya, yang oral tadi. Misalnya pasien mendapatkan paracetamol, berarti obat paracetamolnya kita siapkan tempatkan di tempat obat. Ya. Ke pasien sampai pasien itu menelan sendiri. Nah ini pasien biasanya pasien yang sadar, yang bisa menelan. Ya. Nah kalau misalnya pasien itu dalam keadaan nggak sadar ya diberikan obat-obatan lewat parenteral. Itu lewat oral. Kemudian yang berikutnya adalah lewat suppositori. Lewat kalau suppositori itu lewat mana? Lewat anus. Ya, lewat anus. Nah lewat anus biasanya bisa juga laksadi, ya, jadi obat-obatan untuk melunakkan kotoran ketika misalnya pasien mengalami obstipasi. Kalau obstipasi ya sulit buang air, ya, itu biasanya diberikan lewat anus, ya. Atau mungkin pasien itu demam yang tinggi supaya cepat turun panasnya itu, turun demamnya itu juga diberikan lewat anus. Bisa yang obatnya seperti peluru. Nah itu obat lewat anus. Kemudian berikan obat lewat mata, bisa juga sakit mata atau pasien itu kosong katarak misalnya. Nah, itu juga ada obat-obatan yang diberikan lewat mata. Nah pertama sebelum kita berikan obat tetes mata itu harus dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu matanya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kapas bola, ya. Kapas bola itu jadi kapas yang bundar, kemudian kita bersihkannya itu dari mata bagian dalam keluar sini, ya. Jadi jangan dari luar ke dalam, tapi dari bagian dalam keluar. Kemudian atasnya juga sama, ya. Dari sini juga ke sini keluar, tadi juga begitu. Jadi jangan kebalikan, ya, jangan dari luar ke dalam, ya, karena apa? Ini kotoran nanti bisa menginfeksi mata, ya. Jadi dari bagian dalam ke arah keluar, ya. Itu jadi pertama dibersihkan matanya dulu, baru kemudian diberikan kalau misalnya ada obat tetes mata ya diberikan obat tetes matanya dengan tangan yang dominan itu kita pegang, ya, atas bawah. Pasien sudah menghadap ke atas, tangan kanan kita megang tetes. Kemudian jaraknya itu paling tidak ya 2-3 cm dari depan mata pasien. Jadi pasiennya ketakutan. Jadi 2-3 cm jaraknya baru kita tetes. Berapa tetes tergantung dari ordernya. Berapa tetes obat itu diberikan. Nggak cuma obat tetes untuk sakit mata, untuk pemeriksaannya akan dilakukan pemeriksaan tonometri juga harus diberikan obat tetes mata juga. Ya, begitu. Kemudian salep juga sama.
Kalau salep berarti dari luar. Terus apa lagi? Langsung praktek. Udah ya? Baik, sekarang kita bagaimana mempraktekannya? Pertama kita mana speednya? Apa namanya? Kecilnya mas ya. Yang ini adalah untuk obat-obatan. Ya. Yang mesti kalian tahu adalah satu. Ini ada berbagai macam jenis obat-obatan. Ya. Ini cefotaxim, berarti antibiotik. Ya. Ini antibiotik bentuknya serbuk, harus dicairkan ya, dengan aquades. Ya. Ini aquadesnya. Tetapi kalau yang ini masih bentuk yang lama, kalau yang baru bentuknya ini yang baru, ya. Jadi yang ini, yang lama ini yang baru modelnya, ya. Kemudian ini kan bentuknya serbuk, jadi harus dilarutkan. Nah ini kan ada di sini tertulis 1 gram, misalnya pasien mendapatkan 1 gram cefotaxim, ya. Nah itu berarti seluruhnya. Berapa cc dioplos? 5 cc, 5 mili berarti 5 cc. Berarti terlebih dahulu harus dioplos. Jadi oplosnya jangan di depan pasien, oplosnya di belakang, ya, di tempat obat. Ya. Nah sekarang yang harus kita ketahui adalah, iya, yang perlu kita siapkan adalah ini, ada alkohol swabnya, ya. Alkohol swabnya 1 saja cukup. Boleh juga 2. Kemudian ini obat-obatannya. Ini saya berikan 2 itu supaya Anda tahu juga bagaimana cara membukanya ya. Kemudian ini adalah obat-obatannya. Tadi kalau antibiotik diberikan lewat apa? Ini ada tulisannya itu lewat IM, biasanya IM ya. Jadi ya. Ini obat-obatannya. Kemudian ini ada jarum suntiknya. Karena 5 cc berarti obat-obatannya adalah 5 cc. Tadi kan dioplosnya 5 cc, maka ini harus 5 cc ya, ini 5 cc untuk oplosnya. Kemudian jarumnya itu antara untuk oplos dan untuk yang ke pasien harus berbeda. Ada lagi jarumnya tadi ngambil ya. Jadi di sini ya Bu. Oke ya, makasih. Nah ini Mbak Dani, ya. Mbak, ada khusus jarum yang ke kulit itu berbeda. Kasihan nanti ketika buat ngoplos sudah dipakai buat nusuk karet ya, plastik dipakai lagi buat ke kulit pasien. Jadi nanti takutnya berpengaruh kalau jarumnya udah nggak tumpul, kasihan pasiennya nanti berasa ya ketika menyuntikannya. Jadi ini gunakan ini. Kemudian ada bengkok ya. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan itu sarung tangan bersih ya. Jadi ada sarung tangannya. Oke. Ini adalah waktu kita ngoplos ya. Jadi di belakang. Kemudian yang berikutnya kita adalah cuci tangan. Ya. Kita cuci tangan, seperti tadi juga belum cuci tangan. Ya kan? Ya. Nah, kemudian tugas kita berikutnya adalah setelah cuci tangan kita gunakan handscoon. Handscoonnya itu handscoon bersih. Pelompornya. Ya. Kemudian kita buka ini. Ini jarum yang ya nggak apa-apa. Ini kita ambil jarumnya saja yang ini.
kita desinfeksi terlebih dahulu. Kita buka. Kita ambil 5 cc. Karena ada tengahnya ya. Kemudian ini kita tarik 5 cc. Ini pas persis di depan mata kita supaya bisa kebaca. Yang ini juga ya. Nah, oke. Ini misalnya ini pakai yang ini ya, kita keluarkan dulu. Kita mau coba pakai yang ini juga ya. Jadi kita ini keluarkan, kita buang misalnya. Kita pakai yang ini. Ini kita tinggal buka. Tinggal puter. Ya. Puter. Oke. Kita ambil 5 sisi. Ini tadi sudah desinfeksi, kemudian kita masukkan ini. Ntar ada ditekan ya, karena ini kalau enggak ketarik lagi. Oke. Nah, ini kita kocok. Kocoknya harus diputar-putar gitu. Ya, boleh begini. Ini juga boleh. Nah, ini mungkin obat-obatnya udah lama nih. Oke, sudah ya, kita masukkan ini. Nah, kita tinggal tadi pertama adalah kalau pasien mendapatkan obat-obatan terlebih dahulu harus dilakukan apa tadi? Harus dilakukan apa? Sebelum diberikan antibiotik, pasien dilakukan apa terlebih dahulu? Skin test. Berarti bagaimana cara pemberian skin test terhadap pasien? Ya. Satu, yang pertama adalah kita ambil 0,1 cc. Ini kita pakai yang jaringnya 1 cc. Ini yang 3 ya. Jadi boleh yang 3 cc juga boleh. Ya. Tadi yang bekas suntikan ini ya, ini ya. Oke. Kita ambil 0,1. Nah, 0,1 itu berarti 1 strip ya. Oke. Kemudian ditambah 0,9 menjadi 1 cc. 1 cc benar nggak nih? Ibu nggak pakai kacamata? Iya, Bu, 1 cc. Benar ini? Iya. Oke. Ini kan ada udaranya ya. Kita keluarkan. Oke. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini baru tugas kita selanjutnya adalah kita berikan ke pasien. Ya. Oke. Kita selesai kan untuk skin testnya, nanti kita ke pasien. Ada lagi ini lagi ya. Di box-box itu nggak ada. Ini aja dulu di box-box. Hah? Oke, ini lagi aja nih. Tadi kan untuk ngoplosnya ya, tadi tahu kan, jadi 0,1 obatnya sama 0,9. Jadi 1 set. Kan nanti hanya 0,1. Ya. Oke.
Baru tugas kita berikutnya adalah ini tadi jarum yang ke pasien atau yang ke obat nih tadi lupanya? Itu yang ke obat. Yang ke obat ya? Diganti. Oh berarti kalau yang ke obat berarti harus diganti ya? Harus diganti ke pasien. Oke di situ deh biar agak banyak kan. Oke. Ini nggak perlu dipakai lagi ke pasien, gitu kan? Jadi yang dibawa ke pasien hanya ini. Ini di belakang. Oke. Nah kita komunikasikan ke pasiennya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Sus. Bapak, ternyata Bapak nanti siang akan dilakukan pemberian obat lewat ini ya Pak, bisa diberikan lewat bokong, kemudian bisa lewat paha, jenisnya antibiotik ya Pak. Nah nanti sebelum diberikan obat Bapak harus dites terlebih dahulu, takutnya Bapak alergi terhadap obat. Sudah sampaikan ke tujuannya ya. Nah silahkan suster misalnya gitu. Nah, nanti saya akan suntikan ya Pak, sebentar saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Oke. Baru yang ini kan sudah kita siapkan ya. Bapak alatnya sudah siap, kita balik kembali. Gimana Bapak sudah siap? Ya, silakan suster. Kita baru cek pasiennya ya. Ya daerah mana yang mau kita suntikan ini kebetulan udah kasih kode-kode nih karena kan ini daerah-daerah sini ya akan kita suntikan. Nah, ini yang bekas-bekas begini ya. Jadi ini kasih kode ini bekasnya. Jadi jangan lupa kita harus pegang juga pulpen ya. Pegang pulpen, jadi setelah kita cek ternyata oh pasiennya itu mendapatkan Cipro misalnya 1 gram dan baru pertama, berarti kita harus ingat berarti yang pertama kita lakukan adalah lakukan skin test terlebih dahulu ya. Jadi cara skin testnya tadi, kemudian tugas kita berikutnya adalah pasang pengalas ya. Kita cuci tangan ya sama tadi ya, cuci tangan, kemudian kita gunakan handscoon dan kita gunakan handscoon. Baru tugas kita berikutnya adalah ya, kita pasang pengalasnya, kemudian kita observasi tadi ya. Jadi kita jangan langsung main tusuk saja, kita langsung lihat reaksi yang mungkin enak di itu ya. Bapak mau sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan, Sus. Sebelah kanan ya, baik. Oke, Bapak nanti agak sakit sedikit ya. Ya, Sus. Oke. Jadi yang kita siapkan hanya ini, kemudian obat tadi yang kita gunakan ya. Nah tugas kita berikutnya adalah kita ini kita apa namanya, sirkuler ya. Oke, jadi sirkuler dari dalam keluar ya. Oke, kemudian kita suntikkan. Nah misalnya kita daerah sini, misalnya kan bagian dalamnya nih, ini daerah sini nih, yang jauh dari pembuluh darah. Jadi dari sini nanti kita akan lihat ya. Ini kebetulan di sini nih pasiennya nih ya. Nah ini kalian melihat nggak, jarumnya menghadap ke atas ya. Kita suntikan. Bapak maaf sakit sedikit ya Pak. Ya, Sus. Nah kemudian kita keluarkan dikit, kita aspirasi, kemudian kita dorong flungernya dikit, hanya berapa tadi, 0,1. 0,1. Oke, setelah penyuntikan tidak boleh dihapus hamakan ya. Nah tidak boleh dihapus hamakan. Kemudian tugas kita berikutnya adalah beri tanda ya, beri tanda lingkaran ya. Nah Pak, nanti kalau misalnya ada reaksi gatal jangan digosok ya Pak, biarkan saja. Oke, Bapak sudah selesai penyuntikannya, nanti 15 menit kemudian saya akan datang kembali untuk melihat apakah Bapak nanti akan bisa diberikan obat-obatan yang diresepkan atau tidak gitu ya. Nah, oke. Nah kalau sudah selesai, kemudian 15 menit kemudian kita datang untuk mengecek ya. Misalnya kita datang kembali, Bapak gimana di daerah penyuntikan ini gatal-gatal nggak Pak misalnya gitu.
Oh nggak ada suster misalnya, kita cek juga merah-merah juga nggak ada, misalnya setelah 15 menit baru bahwa bapak ini tahan terhadap obat yang akan kita berikan. Kalau gatal-gatal terus merah? Nggak bisa, harus ganti antibiotik. Oh. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian tugas kita berikutnya setelah pasien ini misalnya tahan terhadap obat, maka tugas kita berikutnya adalah obat ini harus diberikan ke pasien. Misalnya tadi 1 gram, tadi kan? Jadi 1 gram itu tadi isinya 5 mili, misalnya gitu. Berarti obat yang tadi ini harus diberikan ke pasien 5 mili. Ya, dia hapus samakan terlebih dahulu, ya, kemudian kita ambil seluruhnya. Nah, jangan lupa ini CC-nya itu di depan mata kita, jenis obatnya juga sama ya. Hujan ya? Oh, turun hujan. Panas banget soalnya. Oh enggak? Iya. Kalau nggak keluar seperti ini biasanya jarumnya lebih tinggi. Oh. Jadi kita harus dorong kembali. Oke. Nah, kemudian kita keluarkan udaranya, ya. Oke. Kemudian kita pegang sininya ya, jangan pegang jarum depan ya, nanti ketusuk. Nah ini tadi jarumnya obat yang ini tadi ya? Yang obat yang satunya lagi, Bu? Yang obat ini ya? Berarti ganti ya. Oke. Nah ini adalah yang ke pasiennya. Ada alkohol swab lagi? Tadi diberikannya lewat apa? IV. IM. IM. Ya. Nah, ini yang kita berikan ke pasien. Oke. Jadi ada obat yang kita berikan, kemudian ada alkohol swab, ada hand swab. Ya. Kemudian jangan lupa sanitizer-nya ada selang. Oke. Ini semua di belakang ya, di depan pasien tinggal bawa saja. Oke. Komunikasikan seperti tadi, selamat pagi, selamat siang ya. Setelah itu Bapak, karena Bapak tadi tahan tidak ada reaksi gatal-gatal dan sebagainya, sehingga obat ini harus diberikan ke Bapak ya Pak. Bapak mau disuntik lewat mana? Paha boleh, kemudian di bokong juga boleh. Silahkan mau Bapak di mana. Ya. Di paha saja suster misalnya. Kalau di paha berarti kalau pasien kan pakai lengan celana panjang nih. Jadi terlebih dahulu kita minta ke pasiennya untuk ya, buka. Jadi setelah itu kita cuci tangan, kemudian kita gunakan hand spoon. Ya. Berarti kalau celana panjang diturunkan, ya, diturunkan ke bawah atau misalnya atau dinaikkan. Ya, ini agak susah nih, ya agak susah. Jadi kita lihat, Bapak maaf ya agak dibuka ini daerah pahanya. Ini tadi kesini aja deh.
ini. Ini bukan alat-alatnya ya. Di daerah paha. Kalau daerah paha berarti kita harus menghitung paha kita jadi sepertiganya. Ya dari sini, dari pangkal paha ke sini. Jadi sepertiga. Nah ini kebetulan kalau di sini udah ada. Nah, daerahnya sudah ada. Ya. Nah, jadi untuk daerah-daerah penyuntikan sudah ada nih. Ini kan berikutnya Ya di juga bawah. tetap jaga jarak. Berikutnya di bawahnya kebalik nih. Nah ini, ya, ini nih daerah luar. Jadi ini sepertiganya, ya. Ini kan di sini nih lututnya. Jadi kita bagi 3 berarti ini. Ya, ya ini adalah areanya. Ya area penyuntikan. Nah, sementara kalau pasien minta di sini berarti harus diturunkan. Bapak maaf ya Pak, bisa diturunkan celananya Pak. Nah, ya kita bisa diturunkan celananya ya. Agak susah nih. Ada kakinya ya. Nah ini. Kalau daerah sini berarti kita lihat nih areanya ya. Tadi ini area penyuntikan boleh ya. Tugas kita berikutnya adalah pasang pengalas di bawahnya. Kita tadi di muskulus apa namanya? Kalau di sini di muskulus apa? Femoralis ya. Berdiri aja nggak apa-apa daripada kamu nggak ngeliat. Gimana? Apa yang mau kamu lihat itu kalau nggak berdiri? Ya, Yang hubungin dan ya. ya yang penting jaga jarak. Iya. Gimana jaga jaraknya kayak gitu? Udah jarang banget guys. Terlatih beda. Oke. Kita oles dengan cara sirkuler ya. Oke. Kemudian tugas kita adalah nah 90 derajat. Kita pijit ke atas ya. Kemudian kita tusukkan. Nah, ini seperti ini aja pegangnya. Kayak megang pensil ya, Bu? Oh. Kirain kayak Bapak sakit sedikit ya. ya sus. Full. Kita aspirasi terlebih dahulu sambil kita pegang pangkal. Ya. Oke. Nah, baru kita suntikan. Dorong ya. Kan kita tangan kita bisa pegang. Kita dorong pelan-pelan. Ya. Oke. Ini kan nggak bisa disemprotkan ini. Ya, gitu. Habis itu baru tugas kita berikutnya misalnya sudah mau habis. Nah, tugas kita berikutnya adalah tangan kita megang ini. Nah, langsung kita tarik. Ya, kita masas. Kemudian kita langsung masukkan ke safety box ya, bawa ke dalam, masukkan langsung ke safety box. Bapak sudah selesai untuk yang obat-obatannya ya Pak, silakan Ya, Bapak istirahat kembali. Oh, sekarang kalau misalnya pemberiannya itu lewat bokong nih cara ngukurnya. Enggak, ini benar, tapi ini pahanya puter gitu. Oh, ini benar. Kalau misalnya lewat bokong, cara ngukurnya ya, coba ke sini ya. Oh, ini ada banyak pilihannya ya, banyak perabotannya ya. Dari sini ke sini, nih. Nah, dari sini ke sini nih. Punya kan, nah ini yang jodolan ini. Nah, spina iliaca anterior superior. Ya, yang di depan ini. Ada kan tulang situ? Ada. Nah,
sampai ke sini oskopigis ya. Nah, diukur ke sini nah ini. Ya dari sini ke sini, nah itu daerah sini, dia daerah sepertiganya ya, ini 1 dibagi 3, nah sepertiganya sini, ini lokasinya daerah sini ya. Nah kemudian caranya sama tadi ya, kita ambil kemudian kita tusukkan langsung, paham ya. Habis itu selesai kita langsung masas, sudah itu ya. Nah, itu untuk yang subkutan. Subkutan ini adalah insulin pena ya, menggunakan pena. Jadi bisa dengan menggunakan pena, bisa juga menggunakan ini insulin ini. Jadi ada 2. Kalau insulin, kalau ini sudah ada obatnya langsung. Ya, jadi habis obatnya buang. Ya. Kalau ini juga dia jarum yang dibuang. Jadi kita lebih banyak itu beli jarumnya. Kalau yang ini, ya jadi jarumnya sekali suntik buang. Jadi beli jarumnya saja itu bisa. Ya. Kemudian obat-obat insulin ini, bukan, nggak ada obat insulinnya. Punya deh kita, coba minta obat insulin gitu. Ampul vitamin ini ya. Lidocain apa vitamin, nggak bisa kebaca. Iya itu Bu yang kedua tadi Bu bilang. Lidocain. Ini untuk cara Bukanya bukanya itu pakai satu tangan. langsung dibuka menggunakan kasa. Ya. Ini kan ada batasnya tuh. Ya, ada batasnya, tinggal dipotong juga bisa, cuma takut. Ya. Jadi baiknya menggunakan kasa. Kalau nggak ada kasa gitu. Bekas alkohol swab aja deh. Ada ini. Dari Ambil dulu jarumnya. Ini jarum yang mau kita pakai, misalnya 1 cc ya. Kemudian ada jarum khusus yang buat ngambil obatnya kayak tadi sama. Ya. Saya ambil dulu obat-obatannya dulu, baru dibawa ke pasien ya. Bibitnya yang kita siapkan ini adalah kaki, pengalasnya gede banget ya. Emang ada yang lebih kecil lagi Bu? Mas dulu kebalikan ya, obat-obatan yang kita butuhkan misalnya ini vitamin ya, misalnya vitamin ya. Kemudian ini jarum yang mau kita pakai. Tadi diambil terlebih dahulu, dipakai swab, anggap ini swab gitu ya, biar nggak bolak-balik minta. Nah kita ini dulu, kita ambil dulu vitaminnya, misalnya dapat berapa mili gitu ya. Misalnya dari order itu mendapatkan 1 mili lah ya. Kita ambil yang ada lingkaran ya, dalam itu ada lingkaran ya, kita ambil. Kalau nggak di lingkaran itu keras ya. Nah kita ambil 1 cc ya, 1 cc kita ambil ya. belum. Oke. Baru. Kemudian kita buang tegak lurus ya. Kemudian kita masukkan ke tutup, nggak boleh pakai tangan ya. Kemudian kita berikutnya adalah ganti dengan yang baru jarumnya ya. Jarum yang baru ini aja deh, bagus aja nih tadi deh. Ya, ini anggap jarum baru ya.
Jadi kita gunakan jarum yang baru. Oke. Enggak. Nah, ini yang belakang. Ini sudah selesai. Kemudian ini yang dibawa ke pasien. Ya, jadi dibawa ke pasien ini. Karena tadi IV, maka disiapkan tambahannya apa? Untuk karet pembendung. Ya, gunakan karet pembendung. Ya, kalau 2 orang ya bisa. Satunya untuk membendung. Kalau nggak ada karet pembendung, minta tolong sama temannya. Ya. Kalau misalnya nggak ada orang juga, cuma sendirian, ya terpaksa tangan kiri kita misalnya megang ini, ya tangan kanan kita ngambil. Itu mau nggak mau, ya kalau dalam kondisi terpaksa. Kalau ada alatnya, kita gunakan ini. Ya. Nah, ini baru tugas kita berikutnya, langsung ke pasien. Kita lepas sarung tangannya, ya. Oke. Nah, tadi komunikasinya caranya sama tadi. Kemudian Bapak, saya akan suntik obatnya lewat lengan ya Pak ya. Ya, Lengan sus. kiri atau lengan kanan Bapak? Lengan kanan, sus. Tadi ada yang bekas tadi. Yang di sini tadi ada tangan tadi. Tangannya jalan-jalan. Nah, ini ya. Nah, ini tangan kiri ya berarti. Nah, ini tangan pasiennya. Jadi saya sudah cuci tangan, kemudian gunakan sarung tangan. Kemudian tugas kita berikutnya adalah pasang pengalas, sama seperti tadi. Ya. Nah, kita identifikasi pena mana yang mau kita tusuk. Ya, ini kayaknya lurus nih. Ya, sini juga lurus. Ini lurus panjang. Nah, ini di sini bisa nih. Baru setelah itu kita lakukan ini. Nah, kita lakukan pembendungan, ya. Supaya apa? Supaya pembuluh darahnya itu lebih terlihat jelas, ya. Oke. Bapak mengepal ya. Kita akan lihat di sini. Kayaknya lebih apa namanya, banyak di sini. Oke. Tugas kita berikutnya adalah desinfeksi area. Kali ini nggak memutar, ya. Kita panjangin. Oke. 1 kali cukup. Tapi kalau misalnya masih kotor lagi, buang, ambil lagi. Ya, oke. Baru bapaknya suruh ngepal. Ya. Bapaknya suruh ngepal. Kemudian tugas kita berikutnya adalah tusukan. Ini kita pegang pasien ini. Ya, kita pegang ini. Jarumnya menghadap ke atas. Ini benar nggak menghadap ke atas? Benar ya? Soalnya nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sakit sedikit. Ya, sus. Nah, Suruh tarik napas ya Bu. ya. Ini keluar, Bu. Oh, keluar ya? Saya juga nggak ngelihat. Oh iya. Nah, gitu ya? Oke, kalau masuk tandanya apa? Iya, keluar darah. Ya. Kemudian kalau keluar darah, kita buka. Nah, kemudian kita dorong. Kita dorong perlahan-lahan. Bapak agak sakit sedikit ya. Nah, itu. Itu ya. Mau ditambah dalam lagi juga boleh. Misalnya masukkan lagi boleh tuh. Nah, kita masukkan perlahan-lahan. Ya. Kalau sudah selesai, kemudian kita ambil lagi ini alkohol swabnya. Kemudian kita tekan ini. Ya, kita tarik, sedikit tekan. Nah, gitu ya. Oke, kita juga ambil. Gitu ya. Nah, caranya gitu. Oke. Malah sarung tangan ibu kepencet. Udah? Bapak sudah selesai, obatnya sudah diberikan.
Silakan Bapak istirahat kembali. Nanti kalau Bapak ada perlu, ada masalah yang dirasakan oleh Bapak, silakan pencet bel ini ya Pak. Ya sus. Saya akan balik untuk merawat pasien yang lainnya. Nah, kan Munduran apa cuy? bersihkan ini matanya. Ini ada misalnya kapas tadi ya. Kapas tadi kita bersihkan dari sini ke sini, ya. Kemudian dari sini ke sini. Jadi pasien disuruh Dari dalam menutup keluar. matanya. Ya. Ini juga sama, sini ke sini, ini ke sini, tutup. Kemudian waktu pas kita kasih obat tetes mata, pasien disuruh ke atas. Nah, jadi suruh ngeliat ke atas pasien, suruh ngeliat ke langit-langit itu. Ya, kelopak mata dan kelopak mata atas bawah kita buka, gitu. Ya, baru tugas kita berikutnya netesin obat tetes mata lebih kurang 2-3 cm. Jadi jangan pas depan begini. Ya, pasien juga takut. Ya, kasih jarak 2-3 cm lah segini. Kita kasih obat tetes matanya. Itu ya. Udah, terus setelah itu kita kasih ini kan kanalis lacrimalis itu agak ditekan-tekan dikit ya, supaya obat itu seperti resepsi. Nah, itu sudah kayak depan. Ini peluru itu kan satunya bentuk peluru, bawahnya kan tumpul ya. Jadi didorong, kita pakai handscoon, dorong sampai masuk ke dalam. Pasien suruh tarik napas panjang. Ya, jangan lupa kita pakai sarung tangan, kemudian pantat pasien ini kita buka untuk memasukkan obat. Pasien dianjurkan untuk tarik nafas. Jangan ditahan. Kalau ditahan obat itu nggak bisa masuk. Jadi pasien suruh tarik nafas dalam, kemudian kita dorong sampai masuk sejauh mungkin. Kalau bisa pakai jari telunjuk kita masukkan ke dalam. Ya, ya.